Sopir kontainer di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok kini bisa bernapas lega. Seusai mengadu ke Presiden Joko Widodo soal premanisme dan pungutan liar, puluhan preman ditangkap tim gabungan dari Polres Metro Jakarta Utara dan Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok. Mereka ditangkap di beberapa titik di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sejumlah barang bukti disita polisi, diantaranya uang tunai dan alat komunikasi. Dalam setiap aksinya, para pelaku pungli terhadap para sopir truk bisa meraup hingga 6,5 juta rupiah. Sebelumnya, para sopir kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mengeluhkan premanisme dan pungutan liar atau pungli yang kerap terjadi kepada Presiden Joko Widodo. Sopir kontainer dimintai uang tambahan agar laporan mereka segera diproses. Terutama driver. Kalau dia terorganisir gitu preman-premannya di setiap daerah-daerah rawan gitu, dia naik ke atas mobil, Pak. Ini kan kontainer kan? Iya, kontainer Kan betul. nggak bisa dibuka. Barangnya ngambilnya dari mana? Barang kendaraan, Pak, maksud saya. Oh, barang kendaraan. Kendaraannya. Kan dia ada ban setip, kadang aki, kadang juga handphone. Kalau dia berani naik ke mobil itu ditodong kita, Pak. Ditodong, kemudian diminta barang-barang kita, handphone, dompet, segala macam, uang jalan habis gitu. Seusai mendengarkan keluhan para sopir kontainer, Presiden Jokowi pun langsung menelpon Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ia memerintahkan Kapolri agar menangkap para pelaku pungli dan preman di Tanjung Priok. Banyak keluhan dari para driver kontainer yang berkaitan dengan pungutan liar, pungli. Di Fortune, di MPCT One, kemudian di Depo Dwipa. Pertama itu. Yang kedua juga kalau pas macet itu banyak driver-driver yang dipalak sama preman-preman. Ini keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Setelah aksi pungutan liar yang meresahkan para sopir dan warga disorot Presiden Joko Widodo, Polri langsung melakukan penangkapan massal para pelaku premanisme. Dalam rentang waktu 11 hingga 14 Juni 2021 ini, Polri telah menangkap 3.283 preman dan pelaku pungli di 1.368 titik di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini terkait pengungkapan kasus premanisme di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Polda Metro Jaya. Dian, apa informasi terbaru yang bisa Anda dapatkan di sana? Ada berapa preman dan juga pelaku pungli yang sudah ditangkap polisi? Itu informasi yang juga masih kita tunggu sampai dengan saat ini, Paskalis, karena konferensi persnya belum dimulai, meskipun memang sebelumnya diagendakan akan dilakukan pada pukul 11, tapi sampai dengan saat ini seperti yang terlihat di layar kaca Anda, belum dimulai konferensi persnya, saudara, masih hanya tahapan persiapan saja. Nah, tadi sudah digelar begitu beberapa atau sejumlah barang bukti, dan saya sempat melihat barang bukti yang digelar ini didominasi oleh beberapa dokumen-dokumen yang nampaknya memang terkait dengan kasus penangkapan pelaku pungutan liar dan juga aksi premanisme di area JICT Tanjung Priok. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk kasus yang di Tanjung Priok ini kepolisian setidaknya sudah menangkap 49 pelaku pungutan liar dan juga aksi premanisme, termasuk juga koordinator dari aksi pungli begitu. Nah, modus yang dilakukan oleh para pelaku ini seperti yang kita ketahui menggunakan kantong kresek dan juga botol mineral untuk meminta tarif begitu yang dipatok sekitar harga Rp2.000 hingga Rp20.000 dalam memberikan pelayanan operasi kren atau dalam operasi bongkar muat barang. Jadi kalau tidak diberikan tarifnya begitu maka tidak akan dilayani. Nah, kemudian juga ini yang akan kita tunggu informasinya, Paskalis, apakah ada pengembangan terkait dengan jumlah pelaku yang sudah ditangkap oleh kepolisian. Tapi yang jelas kalau secara umum, secara general ini dari berbagai wilayah, bukan hanya di Tanjung Priok saja, kepolisian juga nampaknya gencar menangkap pelaku-pelaku aksi premanisme dan juga pungutan liar, karena informasinya sudah ratusan pelaku yang ditangkap di berbagai wilayah di Indonesia. Ini yang akan kita tunggu nanti bagaimana update-nya. Nah, yang jelas memang masyarakat sebelumnya menilai bahwa operasi atau tindak kejahatan
pungli dan premanisme di khususnya area Tanjung Priuk ini sudah berlangsung lama sekali Paskalis, menahun. Nah itu yang menjadi pertanyaan masyarakat. Dan bahkan ada anggapan kalau kejahatan pungli yang sudah berlangsung menahun ini bisa terjadi karena memang sudah terorganisir dan bahkan di backup oleh aparat. Nah ini yang nanti akan kita konfirmasi kepada pihak kepolisian dalam konferensi pers. Bagaimana penjelasannya, kita akan tunggu nanti bagaimana jalannya konferensi pers hari ini, tentu untuk mengupdate informasi kepada Anda terkait dengan kasus ini. Paskalis. Jadi yang terbaru tadi ada 49 ditangkap, total sudah ada 3.823 dan kita akan nantikan sebenarnya apakah ada perkembangan terbaru, lalu juga apa modus yang nanti akan diungkap di konferensi pers di Polda Metro Jaya. Terima kasih banyak Dian Silitonga melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.